Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Saputri dengan NIM 202103074 dari kelas B21, program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya dengan mata kuliah evaluasi kinerja rumah sakit dengan dosen pengampu Sriani Windarti SKM MKes. Adapun judul jurnal internasional yang saya bawakan yaitu menentukan indikator kinerja pengelolaan sumber daya manusia pengelola rumah sakit militer pada sebuah studi TOPSIS, yang dimana penulisnya yaitu yang pertama Sadek Panahi, yang kedua Armin Sareyan, yang ketiga Said S, dan terakhir Abasat Mirsai. Ide gagasan penelitian ini bertujuan untuk menentukan kinerja utama atau Key Performance Indicators atau KPI dalam manajemen sumber daya manusia bagi manajer rumah sakit militer. Topik ini penting karena manajemen SDM yang efektif sangat kritikal bagi keberhasilan operasional rumah sakit militer. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu, apa indikator kunci kinerja yang paling penting bagi manajer sumber daya manusia di rumah sakit militer? Jawabannya itu, penelitian ini berusaha mengidentifikasi dan memprioritaskan indikator kunci kinerja yang kritis bagi manajemen sumber daya manusia di lingkungan rumah sakit militer. Selanjutnya itu poin kedua, bagaimana metode TOPSIS dapat digunakan untuk menganalisis indikator kunci kinerja? Jawabannya itu, penelitian ini akan menerapkan pendekatan TOPSIS untuk mengevaluasi dan menentukan ranking indikator kunci kinerja yang paling sesuai. Dan yang terakhir, poin ketiga, apa implikasi manajerial dari hasil penelitian ini? Jawabannya itu, penelitian ini akan memberikan wawasan dan rekomendasi praktis bagi manajer sumber daya manusia di rumah sakit militer. Adapun tujuan penelitian dari jurnal ini terbagi menjadi 3, yaitu mengidentifikasi indikator kunci kinerja yang paling penting bagi manajemen sumber daya manusia di rumah sakit militer. Yang kedua, menganalisis dan memprioritaskan indikator kunci kinerja tersebut menggunakan metode TOPSIS. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi manajerial berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia di rumah sakit militer. Selanjutnya itu metode penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama itu identifikasi faktor, yaitu mengumpulkan dan mengidentifikasi indikator kinerja yang relevan bagi manajemen sumber daya manusia di rumah sakit militer melalui studi literatur. Yang kedua yaitu pengumpulan data, mengumpulkan dan mengidentifikasi indikator kinerja yang relevan bagi manajemen sumber daya manusia di rumah sakit militer melalui studi literatur. Dan yang terakhir yaitu analisis TOPSIS, yaitu menerapkan metode TOPSIS untuk menganalisis dan memprioritaskan indikator kunci kinerja yang paling penting berdasarkan data yang dikumpulkan. Adapun hasil penelitian dalam jurnal ini, yaitu hasil analisis TOPSIS mengidentifikasi 5 indikator kunci kinerja yang paling penting bagi manajer sumber daya manusia di rumah sakit militer. Indikator-indikator tersebut diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya, memberikan wawasan yang berharga bagi manajemen. Terkait implikasi manajerial, hasil ini dapat membantu manajer rumah sakit militer untuk fokus pada indikator kinerja yang paling kritis. Dengan mengoptimalkan indikator kinerja yang tepat, manajer dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya manusia. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan di sini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama itu indikator kinerja utama. Berhasil mengidentifikasi beberapa indikator kinerja utama bagi manajer senior rumah sakit militer, yaitu kepuasan staf, daya saing gaji, jumlah staf tetap, dan persentase tenaga kerja kontrak. Yang kedua itu kepuasan staf. Memiliki skor tertinggi di antara semua indikator yang dievaluasi, menunjukkan pentingnya meningkatkan kepuasan tenaga kerja untuk meningkatkan kinerja rumah sakit. Yang ketiga itu manajemen sumber daya manusia.
Manajemen sumber daya manusia yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di rumah sakit militer. Yang keempat itu perbedaan gaji dan tunjangan. Rumah sakit militer Iran menghadapi risiko keamanan negara karena perbedaan gaji dan tunjangan yang signifikan dibandingkan dengan organisasi lain yang mempengaruhi produktivitas staf. Yang kelima itu komitmen karyawan. Komitmen karyawan terhadap rumah sakit juga penting untuk kinerja organisasi, dan model pembayaran yang sesuai berdasarkan kinerja diperlukan untuk meningkatkan efisiensi rumah sakit militer. Adapun saran penelitian di masa yang akan datang, yang pertama itu perbandingan dengan rumah sakit sipil. Untuk membandingkan manajemen rumah sakit militer dengan rumah sakit sipil, membantu memahami perbedaan dan persamaan dalam manajemen sumber daya manusia di kedua jenis rumah sakit. Yang kedua itu analisis ketimpangan gaji. Teliti dampak ketimpangan gaji dan tunjangan antara rumah sakit militer dan organisasi kesehatan lainnya. Yang ketiga itu strategi untuk meningkatkan kepuasan staf. Mengingat kepuasan staf memiliki skor tertinggi di antara semua indikator, penelitian lebih lanjut dapat fokus pada strategi yang efektif untuk meningkatkan kepuasan tenaga kerja di rumah sakit militer. Yang keempat itu model pembayaran berbasis kinerja. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi model pembayaran yang sesuai berdasarkan kinerja untuk meningkatkan efisiensi rumah sakit militer, termasuk studi tentang bagaimana model ini dapat diimplementasikan dan dampaknya terhadap produktivitas dan kepuasan. Baik, itulah tadi persentase dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.